Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya anak-anak kelas 10 ya. Nah, sekarang nih kita akan membahas latihan soal tentang hukum Newton. Kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas tentang inti dari hukum Newton 1, 2, dan 3 gitu ya. Kalau hukum 1 itu apa? Hukum Newton 1, ya tentang kelembaman atau pertahanan sebuah benda. Yang kedua adalah bahwa sigma F sama dengan M kali A. Apa itu? Ya, tentang benda yang bergerak, entah itu ditarik atau karena tarikan, karena dorongan, karena apa namanya? Karena apa lagi ya? Dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, nomor 1 saja langsung ya. Yang ketiga, kalian tahu sendiri apa? Aksi reaksi. Contohnya apa? Gambar pistol kemarin. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini salah satu permasalahan hukum Newton yang berkaitan dengan apa namanya? Iya, gerak lurus tentunya. Ini yang nomor 1, kita lihat. Sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Ini 10 sekon. Nah, seperti itu. Jika jarak yang ditempuh 50 meter dan massa bendanya 5 kilo, berapa besar gaya yang bekerja? Oke. Yang diketahui apa? Ada T, ya. Ada, sebentar. Ini saya ganti dulu. Nah, di situ ada T, nanti ditulis ya, diketahui gitu. Nah, T sama dengan 10 sekon. S-nya sama dengan 50 meter. Masanya sama dengan 5 kilo. Nah, 5 kilogram. Jadi gimana ini? Yang ditanya gaya ya. Oke, ini yang ditanya. Jawab. Perhatikan anak-anak. Bahwa sigma F itu adalah M kali A, kan gitu. M-nya ada, tapi A-nya tidak ada. Gimana caranya? Nah, perhatikan di sini ada T, ada S. Kalau kalian cermati lagi dari soal ini, awal benda itu diam, lalu dia bergerak dengan percepatan tetap selama 10 sekon. Berarti dia melakukan gerak anak-anak, ya kan? Dia melakukan gerak apa? Iya, gerak lurus berubah beraturan. Cirinya apa toh? Yaitu tadi, dia bergerak dengan percepatan tetap. Itu adalah clue-nya yang penting. Oke, maka tidak lepaslah kita dari permasalahan GLBB. Caranya gimana? Ya kita gunakan dulu rumus GLBB ya. Oke, yang pertama S sama dengan, kan ada 3 ya rumusnya ya. Karena di situ ada S, ada T, kita cari yang simple. Kita ada A. Berarti kita apa namanya? Pakai rumusan yang nomor 2. V0T plus setengah AT. Kenapa kok nggak yang nomor 3? Nomor 3 kan ada kecepatan akhir. Kan tidak mungkin karena di sini tidak ada, tidak diketahui ya. Gitu. Jadi harus hafal ini. Nah, langsung aja kita masukkan. Kan kita mencari A-nya. A kita cari dulu. S-nya 50. V0-nya 0 kan? 0 berarti kali T 0. Ditambah setengah kali A. T-nya 10 sekon ya. Oke. Gitu. Jadi 50 sama dengan 10 kuadrat 100 kan ya. 100 bagi 2 kali setengah kan? 50 berarti 50 A. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini ketemulah A-nya. Kalau sudah, ya yang langkah berikutnya ya langsung kita masukkan. Sigma F sama dengan M kali A. M-nya berapa? Tadi
5. Oke. Berarti ini 5 kali A-nya berapa? 1. Berarti beratnya gayanya adalah 5 Newton. Ini anak-anak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya nantilah ya. Oke, semoga bisa difahami ya. Kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2, sebentar. Saya geser ke bawah. Nah. Wah, ini ada pilihannya nih kebetulan ya. Sebuah truk dengan massa 2000 kilo melaju dengan kecepatan itu. Kemudian menabrak sebuah pohon. Dan berhenti dalam waktu itu. Gaya rata-rata pada truk selama apa ini? Selama berlangsungnya tabrakan. Nah, jadi dia ini ternyata truk nabrak pohon ya. Ya. Diketahui ada massa 2000 kilo. T-nya 0,1 di sini sudah ada ya. Sebentar. Nah, T-nya sudah ada. V0-nya ini kita jadikan ke meter sekon, hasilnya 10 meter per sekon. Nanti itunya dihitung ya, dicoba dihitung. Nah, V1-nya berhenti otomatis kalau dia awalnya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian karena dia nabrak pohon, akhirnya dia sampai berhenti. Sehingga di situ VT-nya atau V akhirnya sama dengan 0, gitu ya. Oke, yang ditanya adalah gaya. Maka untuk mencari gaya kan dengan rumus ini tadi, sigma F sama dengan M kali A. Ya, masanya sudah ada. Jadi kita harus mencari percepatan atau perlambatan yang dialami oleh truk waktu nabrak pohon tadi. Nah, kan gitu. Maka dengan menggunakan rumus GLBB V, ini saya lebih suka pakai VT ya. VT sama dengan V0 plus AT, ya kan? Kita mencari A-nya. Maka ketika VT-nya 0, ya VT-nya ini tadi. Oke. Sama dengan 0. Kita masukkan V0-nya berapa? 10. Ya, min A kali T-nya 0,1. Udah ketemu deh A-nya. Berapa? 100 meter per sekon. Gitu ya. Oke. Jadi, langsung tinggal masukkan aja kalau A-nya udah ketemu. M kali A. Masanya tadi 2000 kali A-nya 100 jadi 200.000 Newton. Jawabnya adalah D. Oke, paham sampai sini? Oke, pasti bisa dong. Iya. Pasti ya. Oke, sekarang ke nomor 3. Sebuah gaya yang dikerjakan pada sebuah benda yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu mendatar atau bidang horizontal ini maksudnya ya. Jika gaya tersebut 400 Newton, berapa besar gaya dalam arah mendatar? Nah, adalah sekarang perhatikan gaya yang dikerjakan pada benda ini saya gambar dulu ya ilustrasinya. Ini ada benda misalnya seperti ini, seret, tit. Nah, gaya membentuk sudut 30, seret, berarti seret. Nah, ini adalah F-nya. Dimana besar F-nya adalah 400 Newton. Kan gitu. Ya. Membentuk 30 derajat. Oke, berarti di sini. Ini tadi titik-titik, jadinya gini, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini lurus gitu. Ini membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Ini bidang horizontalnya maksudnya. Oke. Yang ditanya adalah berapakah gaya pada arah horizontal, karena kalau kita proyeksikan gaya tersebut pada koordinat XY, arah horizontal itu X ya, maka ini kita beri X. Ini yang kita cari. Nah, di
di awal pertemuan kita sudah membahas sedikit tentang vektor ya. Nah, sudah saya kenalkan dengan vektor, maka disinilah fungsinya nanti. Sehingga gimana kalau kita hitung F-nya? Ya mudah saja ya. Fx sama dengan, ingat bahwa sudut 30 derajat itu diapit oleh F sama Fx kan gitu ya. Itu kan diapit. Atau dia mengapit, Fx sama F itu mengapit sudut. Sehingga kita menggunakan apa kalau diapit? Ya, menggunakan cos kan gitu. Ini berarti apa? F cos 30 derajat. Oke, sekarang F-nya kita masukkan 400. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ini dari mana itu Bu setengah akar 3? Saya kok enggak tahu. Itu kalian buka di tabel sudut istimewa ya. Jadi ini bisa dilihat nanti. Oke. Berarti 400 kali setengah berapa? 200. Berarti hasilnya 200 akar 3 Newton. 3 ini. Nah, temu deh hasilnya. Jawabnya apa? Nah. Oke, paham ya? Oke, kalau ada pertanyaan nanti wapri saja. Nah, sekarang sebentar. Kecoret. Nah, ini sekarang kita ke ya Allah, maaf. Ke nomor 4. Perhatikan. Besar percepatan sorry. Sebentar ya. Nah, besar percepatan yang ditimbulkan oleh dua gaya adalah 1 meter per sekon kuadrat ke kanan. Yang ditanya besarnya T adalah ini nih, ada ini. Ya. Oke. Gimana nih? Ini berarti menggunakan hukum apa? Hukum 1 Newton ya. Karena dia ini menggunakan itu. Kesetimbangan benda. Jadi itu percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ke kanan ada gaya F. Ke kiri itu ada gaya T. T itu tegangan tali misalnya. Jadi anak-anak, kalau ada soal seperti ini gimana? Ya gampang sekali. Caranya adalah F itu nilainya positif sesuai arah percepatannya. Jadi gini, gaya yang sesuai dengan arah percepatan itu adalah positif. Bisa difahami ya kata-kata saya. Gaya yang searah dengan percepatan itu nilainya positif. Ini nih misalnya. Perhatikan untuk yang ini. Nah, percepatannya itu kan arahnya ke kanan. Sedangkan ini yang sesuai dengan arah ke kanan, yang searah dengan percepatannya itu kan F ini. Ya kan? Maka nilai F-nya adalah positif. Dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A, maka ingat bahwa sigma, yang namanya sigma itu artinya adalah total atau jumlah, kan gitu ya. Jumlah gaya yang bekerja pada benda. Nah, maka kalau kita lihat sama-sama dari gambar tersebut, bendanya, ya kan? Bendanya itu dikenai gaya apa saja di situ. Kalau kalian lihat, F sama T, kan gitu ya. F-nya nilainya positif karena searah dengan percepatan, T-nya negatif, sehingga jumlahnya adalah gimana? Ya ini ada 2, F sama T-nya. Berarti jumlahnya ada 2 kan? Ya, F min T. Ya kan? F-nya positif, T-nya negatif. Dikurangi. Sama dengan M kali A. Nah, gitu caranya. Paham ya? Ini soal
atau permasalahan hukum Newton yang paling mudah sekali gitu. Oke ya. Jadi kita masukkan nih F-nya. 15 ya. Min T sama dengan masnya berapa? 8. Kali A-nya adalah 1. Berarti kita kan cari T-nya ya. Oke, berarti gimana caranya? Ya gini aja. T sama dengan ini kan sama aja T saya pindah ke kanan kan jadi positif ya, tapi saya nulisnya saya balik. Jadi T sama dengan 8-nya yang pindah ke kiri jadi negatif ya. Kan 8 kali 1 8 ya. Oke, berarti 15 dikurangi 8 sama dengan berapa? Kok 5 sih? Berapa nih? Tak hapusnya. Nah, iya, pinter. 7 ya. Nah, Newton. Oke, paham ya sampai sini. Berarti jawabnya mana nih? B. Nah, gitu deh. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, jadi nomor 5 ini ada apa ini? Ada lift. Nah, lift ditempatkan pada sebuah timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, seseorang menimbang badannya. Didapatkan bahwa berat orang tersebut 500 Newton. Ini kok nggak ada itunya ya. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, ini kuadrat ya, nanti jadikan kuadrat sendiri. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ini juga kuadrat. Maka skala timbangan akan menunjukkan angka. Nah, perhatikan nih. Ini misalnya lift. Terus ini misalnya ada timbangan gitu ya. Ini orangnya diam ya. Ini orangnya diam. Beratnya adalah 500 Newton. Berat itu apa? W. Ya. Oke, ini W-nya. Nah, W. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan, nah, berarti ini apanya? A. Ini adalah mana nih? Percepatan 5 ya. 5 meter. Sama dengan 5 meter per sekon kuadrat gitu. G-nya 10, maka skala timbangan akan menunjukkan angka. Oke, yuk kita perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama gimana nih caranya? Ingat, sigma F sama dengan M kali kan gitu ya. Maka yang pertama-tama kalian harus lihat gaya yang searah. Sorry kok gelap. Nah, gaya yang searah dengan percepatannya nilainya adalah negatif. Negatif positif? Ya, positif. Sehingga dari soal ini anak-anak kalian mengenal yang namanya gaya gaya normal yang arahnya selalu ke atas dan selalu tegak lurus dengan bidang pijakan. Nah, bidang bendanya gitu. Oke? Selalu tegak lurus dengan bidang pijakannya. Maka bendanya karena dia arahnya ke atas, dia tegak lurus terhadap lantai misalnya, atau dengan arah horizontal, maka N-nya ya lurus ke atas itu. Paham ya? Sehingga dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A, ingat, tetap kita tidak akan tidak akan berpaling dari sigma F sama dengan M kali A. Ya, tinggal kita mengolah sigma F-nya. Ya. Perhatikan di sini. Ada berapa gaya pada benda itu? Kalau kalian lihat, berapa? 2 kan ya?
Ada gaya normal sama gaya berat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa gaya yang searah dengan percepatan, maka nilainya positif, berarti di depan. Ya kan? Apa selalu di depan, Bu? Ya enggak sih ya. Terserah suka-suka. Yang pasti kamu harus ngerti konsep ini ya, searah dengan percepatan maka nilainya positif. Jadi N-nya positif. W-nya dia negatif karena berlawanan dengan percepatan gitu loh. Paham ya sampai sini? Artinya apa sih? Bendanya kan ke atas, maka gaya yang ke atas itu ya positif. Kalau bendanya kalau misalnya ini turun, pasti percepatannya kan ya turun toh. Kalau turun berarti apa yang positif? W-nya yang positif. Paham ya? Jadi sesuai gerak bendanya. Oke, biar bisa diingat-ingat, biar mudah diingat-ingatnya. Kalau searah dengan gerak bendanya kan gaya normalnya ini. Oke, berarti N min W sama dengan M kali A, kan gitu. Kita akan mencari N-nya. Nah, min W-nya berapa tuh? 500. Sama dengan masanya berapa? Masanya berapa tadi ya? Oh, berarti masanya berapa itu? 50. Kok bisa, Bu? Ya iya, kan karena apa? W itu tuh kan M kali G. Ya kan? M kali G. Lah G-nya kan 10. Kalau W-nya 500 berarti masanya kan 500 dibagi 10 kan gitu. Berarti 50. Berarti ini 50 kali A-nya berapa? 5. Udah deh. Foya-foya. Nah, foya-foya ngitungnya. 25 dikali 5 berapa? 25 ya Allah ya Rabbi, maaf ya. Saya salah ngomong terus nih. 250 ya. 50 kali 5 maksudnya. Ditambah 500. Berapa nih? Sama dengan 750 Newton. Oke. Sudah selesai. Paham ya? Jadi anak-anak perhatikan, ini tadi untuk arah benda yang vertikal. Jadi kalau arah bendanya vertikal, itu gayanya yang terkait itu ada gaya normal sama gaya berat. Gaya normal itu N, gaya berat itu W. Yang arahnya selalu ke pusat bumi itu namanya W. Kalau arahnya selalu ke atas atau tegak lurus ke atas dengan arah pijakannya itu adalah gaya normal. Kemudian seperti yang nomor 4 itu, yang nomor 4 tadi kan dia ke kanan dan ke kiri kan gitu ya. Nah, arah bendanya tadi kan ke kanan. Otomatis yang gaya ke kanan itu nilainya positif. Mana loh, ngerti? Kalau misalnya bendanya itu arahnya ke kiri, otomatis nanti yang positif adalah tegangan talinya T-nya. Oke, paham sampai sini ya? Nah, itu kalau bendanya ke kanan dan ke kiri. Kalau ini ke atas ke bawah, ya seperti tadi sama aja. Hanya yang membedakan di situ ada gaya normal, gaya berat gitu aja. Oke, paham ya? Jadi persoalan 4 dan 5 itu sebenarnya sama. Hanya arahnya horizontal dan vertikal gitu aja. Oke? Semoga bisa difahami. Nah, kalian untuk menguji pemahaman kalian, kerjakanlah soal. Sebentar. Oke, kerjakan soal di bawah ini. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan itu, coba ini ada 3 soal. Nah, saya betulin dulu nih. Nah, ada 3 soal yang harus kalian selesaikan. Nah, ini kebetulan vertikal ini arahnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Silakan ini dikerjakan di lembar, kemudian nanti bisa dikirimkan ke lewat Google Classroom ya. Nanti ini saya upload ulang setelah kalian menyelesaikannya ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kalau kurang paham bisa wabri saya atau tanya-tanya ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.